Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan ya kelanjutan materi dari minggu-minggu sebelumnya ya, yaitu mengenai koperasi. Nah, dalam sebuah koperasi ya itu ada yang namanya sisa hasil usaha ya. Dan sisa hasil usaha ini itu biasanya ya dalam koperasi ya tiap akhir tahun ya itu akan dibagi-bagikan ya kepada para anggotanya ya. Nah, pembagiannya yaitu biasanya dilakukan ya dalam rapat anggota tahunan ya atau biasa disebut dengan RAT ya, dan RAT ini biasanya dilaksanakan ya setiap akhir tahun sekali ya, dan biasanya dilaksanakan bulan Desember ya, atau mungkin karena koperasi juga biasanya banyak kegiatan-kegiatan ya paling mundur ya sebulan ataupun 2 bulan ataupun 3 bulan ya, atau bisa juga ya dilaksanakan bulan Januari, Februari ataupun Maret ya, sesuai dengan kesepakatan ya yang ada dalam ADART. Nah, untuk pada kesempatan kali ini ya Bapak akan menjelaskan ya bagaimana sih ya perhitungannya ya, cara menghitung sisa hasil usaha ya, atau cara menghitung SHU ya yang akan dibagikan ya kepada para anggota-anggotanya. Nah, sebelum menghitung ya bagaimana itu pembagian SHU ya atau sisa hasil usaha ya dalam koperasi ya. Nah, pertama kalian harus tahu terlebih dahulu ya rumus-rumusnya. Nah, ini rumus-rumus ya yang bisa digunakan ya untuk menghitung sisa hasil usaha koperasi ya yang akan dibagikan ya kepada para anggotanya. Nah, pertama ya, ini adalah rumus untuk mencari SHU ya. Jadi SHU koperasi yaitu sama dengan pendapatan ya dikurangi dengan beban. Jadi apabila koperasi ya mendapatkan pendapatan ya selama 1 tahun ya, pendapatan kotor ya. Nah, itu pertama harus dikurangi dulu ya dengan berbagai macam beban-beban ya atau biaya-biaya ya yang dikeluarkan oleh koperasi tersebut. Nah, kalau pendapatan ya sudah dikurangi dengan beban-beban ya, nah maka itulah ya yang disebut dengan SHU. Nah, kemudian ya langkah berikutnya ya kita akan mencari ya jasa yang dibagi modal ya. Nah, ini adalah rumusnya persentase jasa modal dikali dengan SHU ya. Atau ini nama lainnya adalah jasa yang dibagi ya modal untuk seluruh anggota gitu ya. Ini adalah jasa yang dibagi ya untuk seluruh anggota yang berasal dari jasa modal. Rumusnya adalah persentase jasa modal yang dikali dengan SHU. Nah, sedangkan untuk mencari rumus ya jasa yang akan dibagikan ke seluruh anggota ya dari jasa pinjaman, ini rumusnya persentase ya jasa pinjaman ya dikali dengan SHU ya. Nah, kemudian barulah ya kita mencari ya bagian SHU yang diterima ya oleh salah satu anggota koperasi. Nah, pertama dari SHU jasa modal, ini rumusnya ya bagian SHU untuk modal dibagi dengan total simpanan dikali dengan simpanan anggota. Yang kedua jasa peminjam ya, ini rumusnya adalah jasa anggota ya atau peminjaman dibagi dengan total pemberian pinjaman ya dikali dengan pinjaman anggota. Nah, yang ketiga jasa simpanan sukarela ya, ini rumusnya adalah jasa simpanan sukarela dikali dengan simpanan sukarela. Nah, untuk yang jasa simpanan sukarela ini ya tergantung dari soalnya. Ya, kalau dalam soalnya ada ya silakan ya untuk dihitung ya. Tetapi kalau misalkan dalam soalnya tidak ada ya jasa simpanan sukarela ya berarti kalian tidak usah menghitungnya ya. Nah, kalau kalian sudah menghitung ya rumus di poin A, poin B, poin C, nah itu tinggal dijumlahin saja.
Ya, nah itulah jumlah SHU yang diterimanya ya. Jadi SHU yang diterimanya adalah poin A ditambah dengan poin B ditambah dengan poin C ya kalau ada. Nah, di sini ada beberapa catatan ya yang harus kalian ketahui ya. Jadi ada beberapa istilah-istilah ya yang sebenarnya sama gitu ya. Jadi kalian kalau nanti dalam soal ya ada istilah-istilah lain ya, itu jangan kaget, itu sebenarnya sama saja. Ya, nah ini jasa modal itu sama saja dengan jasa simpanan ya. Jadi kalau dalam soal misalkan ada jasa simpanan ya. Nah, kalian misalkan jangan bingung, wah saya nggak paham nih. Apa sih jasa simpanan? Ya, jasa simpanan itu sama dengan jasa modal. Ya, nanti tergantung dari soalnya. Ya, ada kala soal itu yang menulisnya jasa simpanan, ada juga soal yang menulisnya jasa modal ya. Tapi sebenarnya jasa modal, jasa simpanan itu sama saja. Ya. Jadi jangan bingung ya kalau misalkan ada soal ya yang istilahnya berbeda ya dari soal yang Bapak jelaskan ini gitu ya. Terus jasa anggota ya, jasa anggota juga sama dengan jasa usaha atau sama juga dengan jasa pinjaman atau sama juga dengan jasa pembelian atau sama juga ya dengan jasa bunga. Ya nanti tergantung dari soalnya ya, nanti mana yang dipakai ini gitu ya. Nah, kalau misalkan yang dipakai jasa bunga ya berarti jasa bunga itu sama dengan jasa anggota. Ya, kalau misalkan yang dipakai itu jasa pinjaman ya berarti sama saja sebenarnya dengan jasa usaha ya. Jadi itu hanya beda istilah saja ya, tapi sebenarnya adalah sama gitu ya. Jasa anggota sama dengan jasa usaha. Jasa pinjaman sama ya, jasa pembelian sama, jasa bunga juga sama. Gitu ya. Terus sisa hasil usaha itu sama juga dengan keuntungan koperasi ya, karena memang kan di sini kan rumusnya ya kan, kalau SHU itu kan pendapatan dikurangi dengan beban ya, pendapatan kalau dikurangi dengan beban ya itu kan sama dengan keuntungan gitu ya. Jadi sisa hasil usaha itu sama dengan sebenarnya keuntungan koperasi ya. Nah di sini juga ada istilah lagi ya, modal anggota ya, modal anggota itu sama sebenarnya dengan modal simpanan ya. Jadi modal anggota itu sama dengan modal simpanan. Nah, rumusnya adalah simpanan pokok anggota ya ditambah dengan simpanan wajib ya. Sorry, ini salah ya. Ini simpanan wajib ya. Oke, Bapak ulangi ya. Di sini modal anggota yaitu sama dengan modal simpanan gitu ya. Jadi modal anggota sama dengan modal simpanan, yaitu cara mencarinya adalah simpanan pokok anggota ditambah dengan simpanan wajib anggota gitu ya. Atau kalau mencari modal koperasi ya berarti modal koperasi itu sama dengan modal simpanan koperasi ya. Nah, caranya berarti simpanan pokok koperasi ditambah dengan simpanan ya simpanan pokok koperasi ditambah dengan simpanan wajib koperasi ya. Jadi intinya kalau ingin mencari modal ya sebuah koperasi ataupun seorang anggota ya, itu cara mencarinya adalah simpanan pokok saja ditambah dengan simpanan wajib gitu ya. Nah, kadang-kala kan dalam soal itu kan suka tidak dicantumkan gitu ya, modal koperasinya berapa ya, terus modal anggotanya berapa ya. Nah, cara mencarinya adalah ini ya, simpanan pokok ditambah dengan simpanan wajib gitu ya. Oke, nah ini ada contoh soal ya, ada contoh soal ini ya, bagaimana cara menghitung SHU gitu ya. Nah, di sini contoh ya, ini di sini ada data keuangan Koperasi Mekar ya sebagai berikut ya. Nah, di sini adalah total simpanan koperasi ya 360 juta rupiah ya. Nah, kalau ini mah enak nih ya, ini simpanan koperasinya sudah ada gitu ya, 360 juta rupiah. Tapi nanti kalau dalam soal ya, misalkan dalam soal itu bentuknya bukan langsung seperti ini ya, bukan langsung simpanan koperasi ya. Nah, berarti cara mencari simpanan koperasi tadi nih, ini ya rumusnya nih, berarti dengan cara menjumlahkan ya simpanan pokok ditambah dengan simpanan wajib gitu ya. Nah, ini total simpanan koperasi 360 juta rupiah ya, ini berasal dari simpanan pokok ditambah dengan simpanan
wajib koperasi gitu ya. Nah, di sini ada lagi total penjualan koperasi ya, ini sebesar 520 juta rupiah. Nah, di sini SHU koperasi. Nah, di sini SHU koperasi juga ini sudah langsung ya, sudah langsung ditentukan nih ya, 420 juta. Ya, dan nanti kalau misalkan dalam soal ya, ini SHU koperasinya tidak belum ditentukan ya, berarti kita harus mencari ya. Jadi cara mencari SHU itu tadi ya, rumusnya pendapatan ya dikurangi dengan beban gitu ya. Nah, di sini ada persentasenya ya, ada jasa modal 25%, ada jasa anggota ya 30% ya. Nah, di sini ada keterangan ya, jika simpanan tiara ya 720.000. Nah, di sini juga sama nih ya. Di sini simpanan tiaranya ini sudah langsung ya diketahui ya 720.000 ya. Nah, kalau belum diketahui ya berarti kita harus menjumlahkan ya simpanan pokok dan simpanan wajib tiara gitu ya. Nah, ini kan 720.000 rupiah ya, ini kan berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib tiara ini ya, 720.000 ini ya. Nah, kemudian di sini pembelian pembelian tiara di koperasi tersebut ya itu adalah sebesar 2.600.000 rupiah ya. Maka di sini ditanyakan berapa jumlah SHU yang diterima oleh tiara gitu ya. Nah, langsung ya jawab. Nah, pertama kalian harus mencari dulu nih jasa yang dibagi ya, kepada seluruh anggota ya, yang berasal dari jasa modal ya. Jadi kalian cari dulu nih jasa yang akan dibagi ke seluruh anggota ya, yang berasal dari jasa modal. Caranya berapa sih persentase jasa modal? Kan ini kan ya. Nah, ini kan persentase jasa modal kan 25%, berarti dimasukkan ke sini. 25% dikali dengan SHU. Ya, berapa SHU-nya? Nah, ini SHU-nya kan 420 juta rupiah. Ya, berarti dikalikan saja 420 juta rupiah dikali dengan 25%. Nah, hasilnya adalah 105 juta rupiah. Nah, 105 juta rupiah ya, ini adalah bagian ya yang akan dibagikan ke seluruh anggota koperasi. Ingat ya, anggota koperasi itu kan banyak ya, tidak hanya si Tiara saja dalam kasus ini ya. Nah, 105 juta rupiah ya ini adalah ya akan dibagikan kepada seluruh anggota ya. Nah, bagian si Tiara ya, nah di sini ada nih bagian si Tiara nih ya, cuman kita belum menghitung ya bagian tiaranya berapa ya. Jadi sekali lagi ya, 105 juta rupiah ya ini adalah jasa ya yang akan dibagikan ke seluruh anggota ya dari jasa modal ya. Jadi ini adalah bagian untuk seluruh anggota. Bagian si Tiara ada di sini ya, cuman kita belum menghitung ya bagiannya berapa, bagian tiaranya berapa. Nah, kemudian kita cari lagi ya jasa yang dibagi kepada seluruh anggota ya untuk jasa peminjaman. Caranya adalah persentase ya, berapa persentase jasa pinjaman. Ingat ya, jasa pinjaman itu sama dengan jasa anggota. Nah, ini. Nah, di sini ya, tadi kan Bapak sudah jelaskan. Ya. Jasa anggota tuh kan sama dengan jasa pinjaman ya. Nah, kan ini kan kamu kan nanti jangan bingung nih ya dalam sebuah soal nih. Jasa anggota, jasa pinjaman itu sama saja ya. Nah, ini tinggal dimasukkan ya, jasa anggotanya kan 30% kan, tinggal masukkan berarti 30% ya, dikali dengan SHU ya. SHU-nya adalah 420 juta rupiah. Nah, hasilnya adalah 126 juta seperti itu ya. Nah, ini sama ya, 126 juta rupiah ini adalah bagian untuk seluruh anggota koperasi ya. Jadi bagian si Tiara ada di sini ya, di 126 juta rupiah itu bagian Tiara ada di sini, cuman kita belum menghitung ya bagian tiaranya berapa. Nah, baru ya kita akan menghitung ya SHU yang bagian tiaranya ya, sesuai dengan yang ditanyakan ya dalam soal gitu ya. Nah, pertama ya bagian SHU ya untuk Tiara dari jasa modal, ini yang pertama. Nah, gampang caranya ya. Hasil dari sini
Ya, hasil dari sini ya 105 juta ya, tinggal masukkan ke sini. Nah, 105 juta rupiah. Nah, kemudian dibagi dengan total simpanan koperasi. Nah, di sini berapa dalam soal itu? Ya, total simpanan koperasi. Nah, ini ya. Total simpanan koperasi itu adalah 360 juta rupiah. Nah, masukkan berarti ke sini ya, 360 juta rupiah gitu ya. Nah, kemudian dikali dengan simpanan tiaranya. Ya, dalam soal ya kan, simpanan tiara kan ini ya 720.000 ya. Nah, berarti dikali ya dengan 720.000. Nah, hasilnya adalah 210.000 ya. Nah, berarti bagian tiara itu hanya segini ya, hanya 210.000 ya. Nah, di antara 105 juta rupiah ya, bagian tiara mah ya itu hanya 210.000 ya, karena kalau 105 juta rupiah ini itu adalah untuk dibagikan kepada seluruh anggota ya. Untuk bagian tiara mah ternyata kalau dihitung ya berdasarkan rumus cuman hanya 210.000 ya. Nah, sekarang ya kita tinggal menghitung lagi bagian tiara ya dari jasa peminjaman. Ya, caranya ya sama ya. Berarti dari sini nih ya, dari hasil perhitungan yang ini tinggal masukkan saja ke sini langsung ya. Masukkan ke sini langsung, tag gitu ya, langsung masuk ke sini nih ya, langsung masuk ke sini ya. Nah, kemudian dibagi dengan pinjaman ya, pinjaman ya seluruh koperasi ya. Nah, di sini berarti pinjamannya adalah total penjualan ya, total penjualannya adalah 250 juta ya. Berarti tinggal masukkan ke sini ya, 520 juta rupiah ya. Bapak ulangi ya. Jadi untuk mencari ya SHU ya untuk bagian tiara dari jasa peminjaman ya, tadi kan kalian sudah menghitung yang ini ya, yang jasa yang akan dibagikan ke seluruh anggota dari jasa pinjaman ya. Ini kan hasilnya kan ini hasilnya 126 juta rupiah. Nah, 126 juta rupiah masukkan ke sini. Kemudian dibagi ya dengan total penjualan koperasi. Ya, di sini kan total penjualan koperasinya adalah 520 juta rupiah. Ya, berarti dibagi ke sini, dibagi dengan 520 juta rupiah. Nah, dikali ya kan? Nah, dikali dengan pinjaman tiara gitu ya. Nah, di sini kan tiara berapa pinjamannya atau pembeliannya? Berapa pembeliannya? Nah, pembelian tiara adalah 2.600.000 ya. Berarti dikali saja langsung ya, dikali dengan 2.600.000 ya. Hasilnya adalah 630.000 rupiah ya. Nah, berarti ini bagian tiara hanya 630.000 rupiah ya. Jadi di antara 126 juta rupiah itu bagian tiara mah ya ternyata hanya 630.000 rupiah ya. Jadi 126 juta rupiah ya, ini adalah untuk seluruh anggota. Nah, setelah dihitung ternyata bagian tiara hanya 630.000 rupiah. Nah, di sini ada jasa simpanan sukarela ya kan, karena dalam soal itu tidak ada ya kan, tidak dicantumkan ya, tidak diketahui jasa untuk simpanan sukarela ya, maka kita kosongkan saja ya. Nah, sekarang bagaimana misalkan untuk menghitung SHU yang diterima oleh tiara? Nah, berarti kita hanya menjumlahkan ini saja ya, menjumlahkan poin ini dan poin ini ya, hanya menjumlahkan ya. Berarti tinggal dijumlahkan saja ya. Nah, ini sorry ya, ini ada sedikit kesalahan ya. Berarti tinggal dijumlahkan saja ya, 210.000 ya ditambah dengan yang ini ya, ditambahkan dengan yang ini ya, dengan 630.000 ya. Jadi SHU yang diterima ya oleh tiara ya tinggal dijumlahkan saja ini ya, 210.000 ditambah dengan 630.000
30.000. Hasilnya adalah Rp840.000 ya. Jadi SHU yang diterima ya oleh Tiara ini ya Rp840.000 ya. Dari mana Rp840.000 ini? Nah, ini didapat dari ini, dijumlahkan nih ya, yang SHU bagian Tiara dari jasa modal ditambah dengan SHU bagian Tiara dari jasa peminjaman ya. Jadi 210.000 ditambah dengan 630.000, hasilnya adalah 840.000 gitu ya. Jadi untuk yang kasus soal ini jawabannya adalah yang D gitu ya. Ini jawabannya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini ya, untuk cara menghitung SHU ya. Dan nanti Bapak akan memberikan ya soal yang lain ya. Nanti kalian silakan kalian kerjakan ya, karena untuk menghitung SHU ini harus banyak latihan ya. Jadi kan kalau hanya mengandalkan soal contoh yang Bapak jelaskan ini kan ini kurang lengkap ya. Jadi nanti Bapak kasihkan ya soal-soalnya ya, dan nanti silakan kalian kerjakan ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya seperti biasa ya, kalau misalkan kalian ada yang boleh tanyakan, silakan tanyakan ya. Boleh menanyakan dengan cara japri langsung ke Bapak ya, atau bisa juga ya kalian bertanya di kolom komentar ya yang ada di GCR ya. Silakan kalau mau bertanya ya tentang perhitungan SHU ini gitu ya. Jangan sungkan-sungkan ya, atau jangan malu-malu ya. Silakan ya kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan gitu ya. Oke, dan jangan lupa ya, karena ini video ini Bapak upload ya di YouTube ya, dan jangan lupa ya Bapak minta tolong ya ke kalian ya untuk nge-like dan subscribe ya. Jangan lupa kalian untuk nge-like dan subscribe-nya ya. Kan nggak bayar ya, gratis ya. Silakan ya untuk di-like dan juga di-subscribe gitu ya. Supaya channel Bapak ini ya itu bisa berkembang gitu ya. Mungkin itu saja ya untuk yang pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.